Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita masih dalam pembahasan sekali lagi cara metode manhaj Ahlus Sunnah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan umum, dan tentunya dengan ucapan yang lemah lembut. Syekh Abdul Salam Barjas menyebutkan dalam bab ini beberapa dalil, ya kurang lebih ada 8 dalil insyaallah taala, dan sudah kita sampaikan agak panjang lebar. Dalil yang pertama yaitu sabda Rasulullah SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Walakin liyakhluwa bihi, namun berduaan dengannya. Fa in qabila fadza, jika diterima nasihat itu, alhamdulillah itu yang diharapkan. Wa illa qad kana alladhi adda alaih, jika tidak diterima telah gugur kewajiban. Ya, kalau bisa hadis ini dihafalkan. Ya, kalau bisa sekali lagi hadis ini dihafalkan, karena ini yang akan bisa menyaring, membedakan antara mana dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah, dakwah ahli sunnah dengan dakwah ahli bidah. Ya, ahli sunnah punya manhaj sendiri sesuai dengan dalil qala Allah wa qala Rasul wa makana ali sahabah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, apalagi di tengah fitnah, ya, asyubuhat dari dalam maupun dari luar, ya, yang mereka ingin untuk merongrong manhaj al-sunnah yang satu ini dengan membolehkannya mencaci maki, mengkritik, menasihati pemimpin di medsos. Sekali lagi, kalau bisa, ya, at-talib wa talibah, hafalkan hadis ini, ya, untuk kita pegang sampai akhir hayat nanti. Menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia, tidak boleh di hadapan umum, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Harus dengan, ya, sembunyi-sembunyi, rahasia,
ya empat mata atau berduaan dengan pemimpin kaum muslimin. Dan Syekh Abdul Salam Barjas panjang lebar mentakhrij hadis tadi. Intinya hadis itu sahih. Ya, karena banyak dari ahli bidah yang berusaha juga untuk mendhaifkan hadis ini karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa binaan ala hadal hadis. Kesimpulan dari hadis yang tadi kita bacakan riwayat Ibnu Abi Asim, Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ja'at aqwalus salaf wa af'alum ala wafqihi. Datanglah ucapan salaf, perbuatan salaf yang di atas hadis tadi. Artinya salafus saleh mereka hanya sami'na wa ata'na. Ada perintah Rasulullah SAW. Dan ini yang sahih. Ya. Kalau ada yang menyelisihi, pasti salah. Atau ada takwil yang lain. Ya, seandainya ya ada dari kalangan salaf menyelisihi hadis ini, menyelisihi perbuatan salaf yang lain, maka kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan ini sudah disampaikan oleh Asy-Syaikh sebelum pembahasan yang sekarang kita baca. Ya, kalau kita kembali kepada halaman sebelumnya, beliau mengatakan wal hujjatu innama hiya fi hadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujjah, dalil itu hanya pada hadis Rasul. La fi qauli au fi'li ahadin minan nas. Bukan pada ucapan atau perbuatan individu dari manusia. Sekali lagi, seandainya ada satu salaf, dua salaf, tiga misalnya, yang mereka dengan terang-terangan misalnya menasehati pemimpin di hadapan umum, maka kita katakan khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi kita sudah punya prinsip al-min al-firqatin najiyah. Ya, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Firqah najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak ucapan salaf, perbuatan salaf yang mengikuti hadis ini, menasihati pemimpin dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ini yang sahih. Nah, kama satara naqla an ba'din fi hadzal mastur, sebagaimana yang akan engkau lihat sebagian ucapan perbuatan salaf dalam bab ini. Qala Asy-Syaukani fi Sail al-Jarrad, yanbaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihahu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, selayaknya bagi yang nampak baginya kesalahan pemimpin dalam beberapa permasalahan, maka untuk menasehatinya. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya tidak sanggup sampai kepada pemimpin, ya sudah, gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, merasa tidak bisa menasehati pemimpin dengan rahasia kemudian ngambil jalan pintas. Ini naudzubillah min dzalik, menghalalkan segala cara untuk suatu tujuan, meskipun tujuannya baik, niatnya baik, namun harus dengan cara yang baik. Wala yudhir asyana'atai ala ru'usi al-asyad. Tidak boleh menampakkan caci makian ataupun kritikan pedas terhadap pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Fala yubdihi alaniyata. Dengan terang Rasul mengatakan jangan menampakkan nasihat tersebut di hadapan umum. Bal kama warada fil hadis, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahkan yang benar sesuai dengan hadis, annau ya'khud biyadi, mengambil tangannya, fayakhlu abi, berduaan dengannya, wa yabdul lahu an-nasiha, dan menyampaikan nasihat kepadanya. Tentunya ini bagi
ahlinya, bukan semua orang bisa menasihati pemimpin kaum muslimin. Tentunya ya ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang sekali lagi ala ilmin, di atas ilmu, bukan semua orang bisa menasihati. Wala yudhilu sultanallah, tidak boleh menghinakan pemimpin kaum muslimin. Wa qad qaddamna anna la yajuzul khuruj 'alal a'immah. Dan sudah kita sampaikan, kata Imam Asy-Syaukani, tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa in balaghu fi dzulmi ayyam mablaghin ma'aqamus shalah. Bagaimanapun kedzalimannya selama masih mendirikan salat, masih muslim. Walam yadhhar minhum al-kufru bawah, dan tidak nampak kekafiran yang nyata dari mereka. Wal ahadisul warida fi hadzal makna mutawatiratun. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini mutawatirah. Walakin alal ma'mum an yuti al imam fi taatillah. Namun bagi rakyat hanya mentaati pemimpin dalam ketaatan kepada Allah atau yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yasiyahu fi maksiatillah, dan tidak taat kepada pemimpin kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ini akidah dan manhaj al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Tidak boleh memberontak, wajib taat dalam hal yang ma'ruf, dan menasihati dengan cara rahasia, tidak dengan terbuka di hadapan umum, dan juga tidak dengan caci makian. Ad-dalilul tsani, dalil yang kedua tentang wajibnya menasihati pemimpin secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, tidak terbuka di hadapan umum. Akhrajal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman wa Kitabuz Zakah, ya, dalam kitab iman, kitab zakat juga dalam Sahih Bukhari, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman wa Kitabuz Zakah juga. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, A'ta Rasulullah SAW rahtan wa ana jalisun fihi. Rasul SAW pernah membagi-bagikan harta kepada sebagian sahabat beliau. Dan aku, kata Sa'ad bin Waqqas, ada di tengah mereka. Qala fataraka Rasulullah minhum rajulan lam yu'tihi. Mungkin kalau kita kasih angka, ada 10 orang. 9 dikasih oleh Rasul. Kurang 1 nggak dikasih. Sekali lagi, ini kalau kita contohkan saja bilangannya, meskipun nggak disebutkan di sini, sebagai litakribil faham, ada 10 orang, dikasih oleh Rasulullah cuma 9, 1 nggak dikasih. Ya, wa huwa ajabum ilayya, kata Sa'ad bin Waqqas, padahal orang yang tidak dikasih itu yang aku senangi, ya, aku takjub kepadanya. Namun kok nggak dikasih oleh Rasulullah SAW? Faqumtu ila Rasulullah, maka aku pun menemui, menghadap kepada Rasul langsung. Fasarartuhu, ini intinya. Aku pun memberi masukan kepada Rasul dengan sir. Fasarartuhu. Ini intinya. Aku pun memberikan masukan kepada Rasul secara rahasia. Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, Sa'ad bin Waqqas memberikan masukan secara rahasia. Fakultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, malaka an fulan. Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak memberi si fulan tersebut? Wallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah, aku menganggapnya, melihatnya sebagai orang mukmin. Qala, Rasul mengatakan, au musliman, apakah tidak disebut saja dia muslim? Ini ada pembahasan yang berkaitan dengan al-istisna' fil iman. Bahwasanya mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Enggak setiap orang muslim mukmin. Qala ta'arabu amana kulam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ini pembahasan masalah Kitabul Iman. Makanya disampaikan dalam Kitabul Iman oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini intinya. Bahwasanya orang itu tidak bisa dikatakan mukmin. Kalau dikatakan mukmin seolah-olah dia sudah
sempurna keimanannya, cabang keimanannya. Ya, cukup dikatakan Muslim saja. Namun intinya tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan masukan, nasihat kepada Rasul dengan sir fasarartuhu. Wa fihi qala, namun Rasul menjawab, inni la u'tir rajula wa ghairu ahabbu ilayya minhu khasyata an yukabba finnar ala wajhihi. Sesungguhnya aku ketika memberi kepada seseorang, yang lain yang enggak aku beri, bisa jadi lebih aku cintai daripada yang aku beri harta itu, karena aku khawatir dia akan ditelungkupkan di dalam api neraka di atas wajahnya. Ini intinya tadi pasar tuh. Qala Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi berkata, fihi at-ta'addub ma'al kibar. Di dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada adab berbicara dengan orang yang lebih senior, lebih besar. Seperti misalnya di Mahat misalnya. Antum ketika mendapati ustadz yang lebih senior misalnya, maka selayaknya untuk menasihati, memberikan masukan secara rahasia. Tidak di hadapan santri-santrinya dan seterusnya. Apalagi kepada pemimpin kaum muslimin. Wa annahum yusaruna bima kana min babit tadzkir. Dan bahwasanya yusarun, mereka ini para salaf yusarun, memberikan masukan secara rahasia. Min babit tadzkir, untuk memberikan peringatan, tanbih wa nawi. Wala yujaharuna, dan tidak disampaikan terang-terangan. Atau wala yujahirun, faqad yakunu fil mujahara bihi mafsadatun. Karena bisa jadi ketika disampaikan secara terang-terangan banyak kerusakan. Dan kata Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, min usuli as-salaf atau ahli sunnah wal jamaah hifdzu haibati waliyil amr. Termasuk prinsip salaf, prinsip manhaj ahlussunnah, menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Kalau dinasihati, dikritik di hadapan umum, jatuh wibawahnya, masyarakat akan benci, tidak akan ada lagi sam'u wa ta'ah nantinya. Ini diantara kiat agar rakyat sam'u wa ta'ah dengan tidak menjatuhkan kewibawaan. Ad-dalil salis, akhrajat Tirmidzi fi sunanihi abwabil fitan. Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi dalam bab al-fitan, beliau berkata, haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Humaid ibnu Mihran an Sa'd ibni Aus an Ziyad ibni Qusayb al-Adawi qala kuntu Abi Bakrah tahta minbari ibni Amir wa huwa yakhtub wa alaihi thiyabun riqa. Kata Ziyad bin Qusayb al-Adawi, aku pernah bersama Abi Bakrah, sahabat Rasulullah SAW, di bawah mimbar pemimpin namanya Ibni Amir. Pada waktu dia sedang berpidato, berkhutbah, dan dia memakai pakaian yang transparan, pakaian yang tipis. Faqala Abu Bilal, berkata Abu Bilal. Siapa Abu Bilal? Footnote, lihat footnote. Huwa Mirdas ibnu Udayyah ahadul khawarij. Apa kelakuan khawarij di sini? Yang kunyanya Abu Bilal, unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Ini kelakuan khawarij sepanjang masa, lisannya tidak dijaga terhadap pemimpin kaum muslimin. Caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin sudah menjadi manhaj, kelakuan akhlaknya mereka, kelompok al-khawarij. Abu Bilal, salah seorang khawarij, berkata, lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Kata para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, memang faktanya demikian. Abu Bilal enggak bohong dalam masalah pakaian pemimpin. Pada waktu itu memang pemimpinnya memakai baju orang-orang fasik. Faktanya demikian. Sekali lagi, kata para ulama, meskipun itu sesuai dengan fakta, tidak boleh dicaci maki. Nanti akan ada bab selanjutnya
as-sabr ala jauri wa dhulmi al-imam. Ya, sekali lagi meskipun memang faktanya demikian tidak boleh mencaci maki pemimpin di hadapan umum. Undur ila amrina yalbasu thiyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita, dia memakai baju orang-orang fasik. Ini kita sampaikan karena jangan sampai ada subuhat nantinya. Oh, kalau yang nggak boleh itu kalau membuat hoax, ya, mengabarkan tentang ya berita bohong terhadap pemimpin itu nggak boleh. Tapi kalau ya mengatakan pemimpin dolim karena demikian apakah sesuai dengan fakta? Tidak boleh. Meskipun faktanya demikian, maka lihat ucapan sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul. Uskut, beliau berkata, diam inti, wahai Abu Bilal. Sami itu Rasul SAW yakul. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin di atas muka bumi ini, Allah akan hinakan dia. Ya, sekali lagi, ini bimbingan Rasul terhadap para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan takhrij hadisnya, kita lewati langsung kepada ucapan ya penulis waqad hasan al-hadits Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis tadi derajatnya hasan. Kemudian qala Asy-Syaikh Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullah taala fi kitabih Maqasidil Islam indama qarrara anna nasihat takun lil ulati sirran la alaniyata. Ini yang selayaknya dipegang erat karena mungkin ada sebagian yang mencari-cari ucapan Syekh Utsaimin yang lain yang kelihatannya membolehkan. Ya, seandainya pun ada tadi khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal inilah manhajnya Syekh Muhammad bin Utsaimin, sama dengan hadis Rasul, sama dengan ucapan dan manhaj salaf yang lain. Kata penulis di sini, wa indama qarara anna nasihat taqulu lil ulati sirran la alaniyata. Beliau mentakrir, mengikrarkan nasihat terhadap pemimpin harus dengan rahasia, tidak boleh dengan terang-terangan di hadapan umum. Wasaqa ba'dul adil ala dzalik, dan beliau menyampaikan beberapa dalil atas hal ini. Qala, kemudian beliau berkata, fa idza kana al-kalam fil malik bi ghaibatin aw nushuhu jahran wa tashhir bihi min ihanati. Kalau dikatakan menghibah, menggunjing pemimpin, atau menasihati terang-terangan, atau menyebarluaskan aibnya, itu termasuk bagian dari menghinakan pemimpin kaum muslimin. Allati tawa'adallahu fa'ilaha bi'ihanati, yang Allah ancam Allah akan hinakan. Ya, sekali lagi ini adalah ancaman berat bagi yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Fala syakka anna yajib mura'atu ma dzakarna yuridu al-israr wa binusri wa nahwi. Maka tidak diragukan lagi, kata beliau, wajib memperhatikan apa yang kami sebutkan ini, yaitu masalah ya merahasiakan nasihat terhadap pemimpin. Liman istata'a nasihatahum. Kata beliau, bagi yang sanggup menasihati pemimpin minal ulama. Nggak semua orang bisa menasihati, nggak semua orang berhak untuk menasihati. Namun para ulama, tokoh-tokoh agama, alladzina yakhshawnahu wa yakhalitunahum, terutama yang ada di sekeliling mereka, yang kenal dengan mereka, wa yantafi'una binasihatihim, dan bisa mengambil faedah dari nasihat para ulama tersebut, duna ghairihim, tanpa yang lainnya. Ila anqal, sampai kepada ucapan Syekh Utsaimin yang selanjutnya, fa inna mukhalafata sultan fi ma laysa min daruriyatid din alanan wa inkara dzalika fil mahafil wal masajid was suhuf wa mawadil wad wa ghairi dzalik laysa min babin nasiha fi syai'. Menyelisihi pemimpin dalam hal-hal yang memang bukan masalah daruriyat, rukun-rukun misalnya iman, secara terang-terangan mengingkarinya di hadapan umum, entah di masjid ataupun pertemuan-temuan umum atau di majalah, di koran-koran, maka itu bukan termasuk bab nasihat sama sekali. Fala takhtar biman yaf'al. Kata Syekh, jangan tertipu dengan orang yang melakukan hal itu, mengkritik pemimpin di hadapan umum di medsos. Wa in kana nafsiniya, meskipun niatnya baik,
Ya, fa innahu khilafu ma'ali salafus salih al-muqtada bihim. Itu menyelisih manhaj salafus salih yang merupakan suri teladan bagi kita. Dan ini ucapan mirip dengan ucapan guru beliau yang sudah kita lewati, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf menyebar aib pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, ya, ataupun menyebutkannya di mimbar-mimbar umum. Na'udzubillah min laisa min manhaji as-salaf fi syai'. Ad-dalil rabi', dalil yang keempat tentang wajibnya menasihati pemimpin, ya, dengan sembunyi-sembunyi rahasia, tidak terbuka di hadapan umum. Qala Imam Ahmad fil Musnad, haddatsana. Sana ini maksudnya haddatsana disingkat. Kalau baca qala haddatsana Abu Nadhr, qala haddatsana Al-Hashraj Ibnu Nabata Al-Absi Kufiyun, qala haddatsana Sa'id ibnu Jumhan, qala, ya, kata Sa'id bin Jumhan, qala ataitu Abdullah bin Abi Aufa. Aku pernah mendatangi sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, wa huwa mahjubul Basrah. Ya, fa salamtu alaih. Aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Qala li wa man anta. Maka Abdullah bin Abi Aufa bertanya, siapa Anda? Fa qultu ana Sa'id ibnu Jumhan. Maka aku berkata, aku adalah Sa'id bin Jumhan. Qala, saya Abdullah bin Abi Aufa bertanya, fama fa'ala waliduka? Apa yang diperbuat oleh ayahmu? Qala qultu qatalatul azariqah. Kelompok sekte azariqah dari Khawarij membunuh ayah. Kelompok Khawarij demikian, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka suka membunuh kaum muslimin. Qala, maka Abdullah bin Abi Aufa berkata, la'anallahul azariqah. Ya, ini salah satu perbuatan salaf mendoakan laknat atas kelompok ahli bidah, ya, dari al-Khawarij, ya, dan juga dilakukan oleh para salaf yang lain, seperti yang sudah pernah mungkin kita sampaikan dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau melaknat Amr bin Ubaid, tokohnya kelompok al-Mu'tazilah dan yang lain. Kata Abdullah bin Abi Aufa, la'anallahul azariqah, semoga Allah melaknat sekte azariqah dari Khawarij. La'anallahul azariqah, haddatsana Rasulullah SAW annahum kilabun nar. Aku, ya, istilahnya mendengar Rasul bersabda, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Ini bisa dilihat dari sini dalam Sunan Ibnu Majah. Rasul mengatakan al-Khawarij kilabu ahli nar. Qala qultu, kata Sa'id bin Jumhan al-Azariqah wahdahu, apakah yang dimaksud mereka anjing-anjing neraka hanya khusus sekte Azariqah saja? Amil Khawarij kulluha, apakah semua Khawarij dikatakan oleh Rasul anjing-anjing neraka? Qala bala al Khawarij kulluha. Kata Abdullah bin Abi Aufa, semua Khawarij itu anjing-anjing neraka. Naudzubillah min dzalik. Qala qultu, kata Sa'id bin Jumhan, fa inna sultan yadhlimun nasa wa yaf'alu bihim. Sesungguhnya pemimpin mendolimi manusia, berbuat demikian sewenang-wenang, berbuat curang, nepotisme dan yang seterusnya. Qala fatana walayadi. Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Rasul pun memegang tangan, mengambil tanganku. Fa ghamaza biyadi, ditarik ghamzatan syadidah, dengan keras, ya. Tsumma qala, kemudian Abdullah bin Abi Aufa berkata, waihak ya ibna Jumhan, celaka engkau ibna Jumhan. Ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap ucapan, ya, Sa'id bin Jumhan yang mencaci maki, mengumbar aib pemimpin di hadapan umum. Alaika bisawadil adha, pegang erat ajaran salaf, ya, as-sawadil adham, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Alaika bisawadil adha, pegang erat sunnah Rasul, ajaran para sahabat Rasul. In kana sultan yasma' minka fa'tihi fi baiti. Kalau pemimpin itu mau mendengarkan, ya, suaramu, ucapanmu, nasihatmu, datangi di rumahnya, di rumah pemimpin. Fa'akhbirhu bima ta'ala, beritahukanlah apa yang kau ketahui. Fa'in qabila minka wa ila fada'u. Jika diterima, alhamdulillah. Jika dia diterima, sudah tinggalkan, selesai.
kewajiban. Fa innaka lasta bi'alamin, tidaklah engkau lebih tahu daripada pemimpin tersebut. Ya, sekali lagi ini ajaran para as-salaf, para sahabat Rasulullah SAW, menasihati pemimpin dengan cara rahasia. Adil khamis, akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Usamah ibn Zaid annahu qila lahu ala tadkhul ala Utsman litukallimahu. Dari Usamah bin Zaid, ya, yang sebelumnya dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala, ya, anhum jami'an. Ya, sekarang dari Usamah bin Zaid, pernah beliau diberi masukan, tidakkah engkau wahai Usamah bin Zaid, ya, termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan juga ayahnya Zaid bin Harithah, tidakkah engkau menemui Utsman untuk engkau menasihati, memberikan masukan kepada beliau? Faqala, maka berkata Usamah bin Zaid, atarauna anni la ukallimu illa usmiukum. Apakah kalian berpendapat aku kalau menasihatinya harus mengabarkan kepada kalian, menyebarkannya kepada kalian? Wallahi, kata Usamah bin Zaid, demi Allah, laqad kalamtu fima baini wa bainah. Demi Allah, aku sudah berbicara empat mata, dua orang saja antara aku dan beliau. Ya, maduna an aftah amran, aku tidak mau membuka perkara la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Tidak mau aku menjadi orang yang pertama membuka pintu kejelekan ini. Hadas yakum Muslim. Qala al-Hafidz fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, qala al-Muhallab qauluhu qad kallamtu sirran duna an aftah baban. Ucapan Usamah bin Zaid, aku telah berbicara dengan beliau secara rahasia dan aku tidak mau membuka pintu, yaitu babal ingkar alal imma ala niyata. Aku tidak mau membuka pintu pengingkaran terhadap pemimpin terang-terangan. Ya, khasyata an taftariqal kalimah. Aku khawatir akan terjadi perpecahan kaum muslimin. Wa qala Iyad, berkata Iyad bin Ghanmin, ya, muradu Usamah annahu la yaftah baban mujahara. Ya, maksud Usamah bin Zaid, beliau tidak mau membuka pintu terang-terangan menasihati, mengingkari pemimpin, lima yukhsha min akibati dzalik, karena khawatir akibatnya fatal. Bal yatalattaf bi wa yansahu sirra, namun menasihati dengan cara rahasia dan dengan lemah lembut, fadzalika ajdaru bil qabul, dan ini yang lebih layak untuk diterima. Ya, sekali lagi ini adalah ajaran salaf sesuai dengan petunjuk Rasul yang sudah kita sampaikan hadisnya. Dan dari sini pula ya kita mengetahui para salaf tidak membedakan antara menasehati dengan nahi mungkar al-ingkar. Ya, ini membantah sang dokter yang pernah kita bantah, yang membedakan kalau nasihat harus rahasia, tapi kalau nahi mungkar harus terang-terangan. Tidak. Ya, sekali lagi salaf sudah mencontohkan, tidak membedakan antara nasihat dengan apa? Ya, antara nasihat dan mengingkari kemungkaran pemimpin kaum muslimin. Ad-dalil as-sadis, atau Syekh Al-Albani rahimahullah berkata tentang ucapan Usamah tadi, yakni al-mujarab bil inkar al-umara fil mala, tidak mau membuka pintu kejelekan dengan mengingkari pemimpin di hadapan umum. Li'anna fil inkar jiharan ma yukhsha akibatu, karena khawatir akan fatal akibatnya, perpecahan, pertumpahan darah. Kama ittafaqa fil inkar ala Utsman jiharan idna sya'anhu qatluhu. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari Utsman terang-terangan, ini mengakibatkan pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dibawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayatuhar ra'iyah, wahai para rakyat, innalana alaikum haqqan, sesungguhnya ada kewajiban atas kami bagi kalian. Ya, artinya kalian memiliki hak ya atas kami. An-nasiha bil ghaib, menasihati dengan rahasia, wal mu'awanatu al khair, atau ada kewajiban kalian untuk kami ya, atau hak kami atas kalian, yaitu menasihati pemimpin dengan rahasia dan membantu dalam kebaikan. Ad-dalilus sabi',
masih dalam pembahasan tadi wajibnya menasihati pemimpin dengan cara rahasia, tidak di hadapan umum. Akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Sa'id Ibnu Mansur fi Sunanihi wa Ibnu Abi Dunya fil Amr bin Ma'ruf wa Nahy Munkar wal Baihaqi fi Syu'ab. Dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, qultu li Ibnu Abbas, aku pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas, amuru imami bil ma'ruf, apakah aku boleh memerintahkan pemimpinku dengan cara yang ma'ruf atau kepada yang ma'ruf? Faqala Ibnu Abbas, in khasyita an yaqtulaka fala, jika engkau khawatir engkau akan dibunuh oleh pemimpin karena nahi mungkar, amar ma'ruf, fa'in fala, maka jangan dilakukan. Ya, bersabar saja. Fa'in kunta fa'ilan, jika engkau tetap mau menasihati, nahi mungkar terhadap pemimpin, fa fima bainaka wa bainah. Ini intinya. Maka cukup antara dirimu dan pemimpin saja. Ya, in kunta fa'ilan, fa fima bainaka wa bainah. Wala taghtab imamaka. Jangan menghibah, menggunjing pemimpin. Ada asarun sahih. Ini yang terkadang luput dari sebagian orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Ya, ghibah terhadap pemimpin kayaknya apa? Sudah biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ad-dalil tsamin, dalil yang ke-8, akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Sa'id Ibnu Mansur fi Sunanihi an Khaisamata ibni Abdurrahman ibni Abi Sabrah qala Abdullah idza ataital amir al muammar fala ta'tihi ala ru'usin nas. Kata ya Khaisama bin Abdurrahman bin Abi Sabrah, beliau berkata Abdullah, wallahu alam, ini bisa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai dalam footnote. Abdullah huna huwa ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila engkau mendatangi pemimpin, maka jangan di hadapan umum. Artinya, jangan menasihati pemimpin di hadapan umum. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wafaqakumullahu jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.